Ya Allah, saya kalau katanya nggak ada apa-apa, kan semua Bu yang menyampaikan dari keluarga beliau, ya, dari suaminya, anaknya, dan beliaunya sendiri, itu semua pakar-pakar dalam hal bidangnya untuk menyampaikan. Padahal kalau sekarang ini dia nggak perlu manggil siapa-siapa Bu, bisa dia tekal sendiri. Ya Bu, saya dipanggil apa? Alhamdulillah. Dan saya nggak bisa apa-apa Bu, saya cuma bisa alif lempeng, ba bengkok. Ya Bu ya, Ibu tahu itu Bu ya. Nah tapi alhamdulillah beliau adalah udah saya anggap sebagai anak saya. Ya, karena saya sering ikut beliau dengan yang teman-teman ke acara-acara HTI, ya, yang mana HTI itu adalah bergerak di bidang untuk kemaslahatan umat agar negeri ini kelaknya akan menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang dipimpin oleh orang-orang yang amanah, fatonah, tabligh, apalagi Bu, sidik. Sifat siapa itu Bu? Sifat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak akan bisa terjadi tanpa dirubah sistemnya, ya, sistemnya syariah yang dipimpin oleh khalifah yang menjadi khilafah, dan itu akan melaksanakan di bawahnya dalam kepemimpinannya berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang ini Bu, ikan selar, Ibu kenal ikan selar? Sekarang banyak kali pasar Bu, orang ada dijual Bu. Ikannya kalau di Indonesia harganya murah, dijual ke luar negeri mahal. Itu kan kurang asem. Kalau kita bilang kurang ajar, kayaknya ini Bu ya, kurang asem itu Bu ya. Nah kita malah lagi kepengen tuh ikan selarnya dijual sama pimpinan-pimpinan kita di sana Bu, dengan harga yang mahal. Berarti dia mementingkan apa itu Bu? Mementingkan dirinya sendiri, untuk ekonomi rakyatnya tidak pernah dipentingkan. Padahal bukan itu yang dicontohkan oleh Islam, ya Bu ya. Yang mudah-mudahan kita bisanya cuma berdoa dan berjuang. Ya kita ikuti, kita pelajari bagaimana syariat-syariat Islam yang menunjukkan bagaimana menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang benar, insya Allah, ya Bu ya. Nah oleh karenanya kita diwajibkan belajar Bu. Maka datanglah ke majelis taklim nih, ya Bu ya. Nanti Sabtu depan kita ketemuan ya Bu. Kita ngaji sini yuk. Ngaji Bu ya, nggak dipukul biaya sama sekali Bu. Padahal untuk ilmu mahal. Beliau belajarnya mahal Bu, sampai ke Mesir. Ya belajarnya, sampai di sini disampaikan kepada kita dengan cuma-cuma, karena hanya ingin mengharap ridha Allah dan ingin memaslahatan umat, dan ingin supaya umat pada melek bahwa dunia atau negeri kita ini lagi tidak baik-baik saja, ya, yang miskin semakin miskin, yang kaya semakin kaya, makan gratis yang berantakan, ya Bu ya. Malah ada nggak dimakan, Masya Allah. Ya, cara-cara yang kaya. Oleh karena itu Bu, kita tetap harus berjuang, ya Bu ya. Harus mendukung mereka yang ingin memperbaiki ini. Ya insya Allah. Ada yang bilang ini, lah yumkin katanya. Apa tuh mungkin? Tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Nah buktinya Bu, rakyat gajah Palestina dia bertahan luar biasa ya Bu ya. Padahal Masya Allah, tembakan setiap saat, kelaparan di mana-mana, sakit di mana-mana, tapi dia tetap bertahan karena yakin bahwa Allah akan menolong, yakin gitu. Nah kita juga harus yakin, mungkin tidak di kita, bisa di anak cucu kita kelak akan merasakan betapa nikmatnya negeri ini kalau dipimpin oleh khalifah, insya Allah, ya Bu ya. Nah, itu jadi kembali tadi, betapa sahul bil majalis fasahu ya fakillahu lakum, ya biar jadi artinya bersegeralah kamu menuntut ilmu. Dan begitu sampai di majelis taklim, nah seperti ini nih Bu, keren, cakep, duduknya rapi, pada diem, pada ngedengerin, ya Bu ya. Itu yang diminta oleh Allah. Kadang-kadang ada di majelis taklim, guru lagi bicara, dia ikut bicara, ikut ngomong. Nah kalau yang kayak gitu makanya
menuntut ilmu di majelis taklim itu ada berapa D? Beberapa D. 1. Datang. 2. Duduk. 3. Diam. 4. Dengarkan. 5. Dipahami. 6. Diamalkan. Jadi ada berapa, Bu? 6. Rukun apa itu? Ya rukun di majelis taklim. Nah, ibu-ibu yang berbahagia, yang mudah-mudahan keberadaan kita pada hari ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya juga ya, wa idza qilan suzur fansuzur, dan apabila sudah saatnya adzan berkumandang, kita kudu istirahat tuh, jangan terus aja ngaji, karena sholat itu adalah lebih penting dari segalanya. Karena salat itu ketika Allah berfirman di dalam surat Toha, ya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Nah, Allah berfirman, satu-satunya ayat 14 yang mengatakan aku Allah, ya. Sesungguhnya aku adalah Allah. Siapa yang bilang begitu, Bu? Allah, bukan saya. Ya tadi Allah itu berfirman di dalam Al-Quran, sesungguhnya aku adalah Allah, ya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa lagi? Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Nyuruh sembah siapa? Allah, ya. Untuk apa? Bagaimana caranya? Wa aqimis sholat, dirikan sholat. Untuk apa? Lidzikri, agar selalu ingat kepada Allah. Karena kita tidak boleh ingat selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah, jadi terutama apa, Bu? Terutama adalah sholat. Karena dengan sholat insya Allah lain-lainnya nanti bisa ngikutin. Nomor 1, sholat dulu kita benahin bagaimana cara sholat yang baik, bagaimana cara sholat yang khusyuk, bagaimana adat tuh nanti di sini itu, ya Bu ya. Nah, jadi yang kebiasaan Nabi kita melaksanakannya bahwa terutama adalah sholat wajib, ya Bu ya. Sholat wajib diutamakan, sholat sunnah dibiasakan, sholat tahajud, sholat isra, sholat duha usahakan. Apa tadi? Sholat wajib diutamakan, sholat sunnah, sholat duha, sholat ini dulu, tahajud, sholat isra, sholat duha diusahakan. Ayo kita lanjutkan lagi. Sholat wajib diutamakan, sholat sunnah dibiasakan, sholat tahajud, sholat isra, sholat duha diusahakan. Sudah belum? Udah belum? Ya. Dalam hadis Rasul, setiap orang yang melaksanakan sholat sunnah isra, maka pahalanya seperti haji dan umroh, sempurna, sempurna, sempurna. Jadi kalau yang belum pernah pergi haji atau umroh, ya sholat haji itu dulu, insya Allah diberikan pahala seperti haji, ya. Karena memang itu sulit, Bu, sulit kita melakukannya kecuali bagi orang yang paham, yang mau. Kenapa? Karena habis sholat subuh kita terus berzikir, ya, sampai menuju sholat isra, ya. Nah, isra terus jadi sama. Jadi isra itu adalah awal di waktu duha. Jadi waktunya jam 6 lewat, ya. Matahari terbit sedikit segelintir dikit baru buka. Jangan pas matahari terbit terus kita sholat isra. Jangan tersangkanya lagi nyembah matahari lagi, ya. Nah itu ya, kemudian itu. Jadi wa idza qilan suzur fansuzur yarfa'il ladina amanu minkum, dan Allah akan mengangkat kalian semua, ya, orang-orang beriman yang bagaimana, yang menuntut ilmu. Maka ibu yang berbahagia, kalau ibu lagi nggak kemana-mana, kalau ibu memang ada waktu dan kesempatan, datanglah ke sini, ya Bu ya. Saya juga pengen banget sih ibu ketua nih, pengen ya. Mudah-mudahan kalau pas nggak ada, ajak Ibu Jamilah. Karena Bu, ya Allah, saya juga aus banget sama ilmu, Bu. Kita nggak ada apa-apanya, Bu. Karena dengan ilmu kita bisa semuanya. Ya, ketika Nabi Sulaiman
Ya, disuruh pilih ilmu, perempuan, tahta, ya. Dia pilih ilmu. Dengan ilmu bisa dapat semuanya. Jadi dengan ilmu bisa kita raih semuanya. Karena semuanya itu butuh dengan ilmu. Ya, kayak ibu jalan nih, gerak jalan. Pakai ilmu juga, Bu. Ya, coba kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan, enggak kanan kiri, kanan kiri, enggak kan Bu ya? Kalau lagi naik angkot, ayo turun kaki, naik kaki kanan, naik gratis, turun. Ya, ya. Baiklah ibu-ibu yang berbahagia, itu ya Bu. Nah ibu-ibu yang tercinta, ini. Ya, Ibu ya Allah, masya Allah Ibu ya. Jadi di sini saya sedikit saja ingin menyampaikan bagaimana ciri-ciri ya orang yang disayang oleh Allah. Ya. Bagaimana Bu? Ciri-ciri orang yang disayang oleh Allah. Kita ambil dari Al-Quran surah Al-Furqan ayat 63. Nah, Ibu ya. Coba Ibu lihat ya di itunya yang HP-nya tuh Bu. Ya, di HP-nya Ibu lihat coba yang pakai HP lihat. Ayo HP-nya. Ibu, yang paling singkat itu apa Bu? Yang paling singkat waktu. Sayang karena ibu yang berbahagia, inilah waktu nanti yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka tidak heran kalau Allah menyampaikan wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asri, demi waktu. Semua orang rugi kecuali orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang saling mengingatkan satu dengan yang lain. Jadi artinya kecuali orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu. Makanya Ibu, kalau orang yang cerdas itu nggak akan membuang-buang waktunya Bu. Ya, nonton TV kalau nggak ada gunanya, apalagi kalau nonton sinetron Bu, ya bikin emosi. Ya, benar nggak Bu? Tapi kalau di dalamnya pas giliran ada ceramah tuh, dimatiin, dipindahin channelnya, ya nggak rame ceramah. Giliran sinetron berantem tuh Bu, bini muda sama bini tua. Bu ya, marah-marah itu Bu ya. Bego lu, dibego-bego itu. Kayak siapa Bu yang pernah bilang kita? Tolong siapa Bu? Ibu, siapa Bu? Ya Bu. Ngatain siapa Bu? Ngatain kita semua tolong ya Bu ya. Dia nilainya berapa Bu? Ya Bu ya. Makanya kita jangan terpengaruh gitu Bu ya. Itulah orang yang pintar, cerdas dan berilmu, itu dia akan benar-benar menjaga lidahnya. Oleh karenanya ibu yang berbahagia, Nabi mengatakan di dalam hadisnya, "Buistu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyampaikan akhlak. Kenapa? Karena ketika Nabi belum diutus menjadi seorang Rasul, ya negeri Arab itu luar biasa ya. Dalam ekonominya murah marit, ya. Dalam peradabannya luar biasa. Perempuan bisa punya suami banyak Bu. Ya, ya anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Dan mereka pada menyembah patung, ya orang-orang Yahudi itu kan, ya orang-orang Nasrani, orang-orang Arab itu di Mekah itu ditaruh patung sampai 360 patung Bu. Ya dia masih menghargai. Ada sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, yaitu mereka masih mau itu ke masjid, masih menghargai menghargai apa Bu? Menghargai yang ada di masjidnya apa tuh? Ka'bah, masih menghargai Ka'bah, tapi dikelilingi oleh 360 patung. Jadi ketika dia habis tawaf, komat kamit di depan patung. Ya, anak-anak perempuan hidup-hidup, kemudian perempuan bisa berganti gonta-ganti pasangan, pelacuran di mana-mana. Ya, luar biasa. Maka itulah Nabi kita diutus dalam keadaan morat marit negerinya, dalam keadaan yang tidak karuan. Maka beliau diutus oleh karenanya pedoman Nabi kita adalah ya Pak Bu, pedoman Nabi kita adalah Quran dan hadis. Makanya ibu perlu banyak belajar Al-Quran ya Bu ya.
banyaklah sebaik-baik manusia yang mau belajar Al-Quran dan yang mengajarkan. Yang pinter ajarin, yang tidak tahu belajar. Ini mah Bu, kadang-kadang di pengajian ya, kalau giliran didatangkan seorang ustadz atau ustadzah yang lucu, ramai Bu, ya, mendingan dia nonton siapa Bu? Ya, bagus banget dah. Itunya apa, ustadznya enak banget, lucu. Ya, pelajarannya apa? Allah. Nah, ini Bu ya, kadang banyak kita seperti itu nih Bu. Ya, ini kita rubah Bu ya. Yang kita kalau ngaji ke pengajian, tujuannya kita untuk menambah ilmu kita supaya kita semakin cerdas, supaya kita tidak terbawa oleh orang-orang yang sengaja untuk menghancurkan agama kita, yang mengobok-obok agama kita. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Ya, kalau misalnya ya jadi kayak apa Bu? Karena Nabi pernah mengatakan suatu masa nanti akan ada yang dikit dikerubutin sama yang banyak. Apa itu maksudnya? Mereka sedikit ya, tapi kita yang banyak kalah. Kenapa? Karena banyaknya itu banyak yang tidak berilmu, banyak yang hanya ikut di mana yang menguntungkan, disitulah dia nemplok ya. Jadi kayak siapa Bu? Kayak teor ya. Ya, ibu yang berbahagia. Baik, sekarang kita lihat di surat ini dulu Bu, Al-Imran ayat 159. Ya, bagaimana akhlak dari Nabi kita Muhammad SAW yang menyatakan bagaimana Fabima rahmatim minallah, Fabima rahmatim minallah lintalahum walakum tafadhon ghalibal qalbi lam fadhu min qawli fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil am wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka hanya dengan rahmat Allah lah Nabi kita Muhammad SAW mempunyai sifat yang lemah lembut. Jadi artinya apa? Jadi artinya kalau kita mempunyai sifat lemah lembut, itu berarti kita sedang kedatangan atau sedang dibagi rahmat oleh Allah. Tapi kalau kita lagi marah-marah, berarti rahmat Allah lagi jauh. Karena kan manusia gini ya Bu, suka lupa apanya. Ya ketika kita biasa habis pulang ngaji nih Bu, ya, mau perginya dia nanya, Ibu mau kemana? Mau ngaji, ya. Di mana? Di pesantren Jawahir. Pulangnya ketemu Ibu dari mana? Kan tadi gue bilang, tadi pergi ngaji pulang ngaji soalnya. Ada kayak gitu Bu? Bu ya? Ya ada Bu. Nah, ya. Itu jadi artinya nggak bisa menahan hawa nafsu. Ya, itu makanya Nabi paling bisa menahan hawa nafsu ya Bu ya. Diapain tetap ya. Lintalahum, sabar ya Bu. Nah itu jadi ketika ada pergantian pengurus Ibu, pergantian pengurus di suatu majelis taklim. Ini kisah nyata-nyata aja Bu ya. Padahal dia luar biasa baca Quran bisa. Nah ketika pada waktu dia diangkat menjadi suatu pengurus, itu saya yakin, saya habis ceramah di situ pergantian pengurus. Lalu ada seorang jamaah yang ngasih stempel kepada ketua itu. Nah dia memang sebelumnya lagi kurang apa akur. Dia pegang stempel, Bu, di stempelnya Bu, gitu ya. Ente nggak mau, ane jadi pengurus, belum apa-apa stempel udah diserahin. Padahal mah kalau dia bilang, ya udah pegang aja tuh stempel sama kamu, bisa nggak gitu Bu? Tapi kenapa dia tersinggung? Kadang-kadang kita suka begitu ya Bu ya. Makanya kalau kita mau pergi kemana-mana ada yang nanya, Ibu mau kemana Bu? Kok lu mau tahu aja? Nah ya udah. Nah makanya kita jangan banyak tanya, ya Bu ya. Ya kalau kita jangan banyak tanya, mau kemana ditanya, dari mana ditanya, udah diam aja, berangkat dulu, udah gitu aja. Begitu dia pulang Bu, udah. Ini mah mau emang kita kadang-kadang kebiasaan gitu Bu ya. Itulah kebiasaan yang perlu kita robah, yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berubah, ya. Makanya Ibu jangan salawat aja diperbanyak, tapi dengan akhlaknya. Makanya tadi kalau Allah menyatakan masuklah kamu ke dalam agama Islam yang sesungguhnya, yang full, yang kafah. Kita mah belum kafah Bu, betul nggak Bu?
Belum. Ya, giliran laki nggak bagi duit, ibu gimana? Nah, ya. Ketika suami bagi duit banyak, nah ini baru laki gue. Giliran lagi dikit, ya. Jadi artinya kalau kita kapal itu kita selalu melihat kondisi situasi kita ya Bu ya. Jadi pertama lintalahum, kita mendapatkan rahmat dari Allah maka akan menjadi lemah lembut. Itu Nabi ya. Walaupun tanpa ghalidhal qalbi, dan jika engkau hai Muhammad mempunyai sifat yang keras kepala, pasti ditinggal lari. Oleh siapa Bu? Oleh umatnya. Ya, jadi dan Nabi mempunyai sifat lemah lembut itu karena memang mendapatkan rahmat dan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Dari kecil aja udah kelihatan ya Bu ya, Nabi udah kelihatan kehebatan yang Allah berikan kepadanya. Ingat kayak Ibu ketika Nabi baru dilahirkan. Dan pada saat mana itu pun banyak orang-orang ya, ibu-ibu yang melahirkan anak. Maka berduyun-duyunlah ya orang dari desa untuk datang mencari susuan, ya kan Bu ya? Mencari susuan itu Bu, mencari bayi yang mau disusuin. Mereka berlomba-lomba karena memang itulah mata pencaharian mereka ya. Nah kemudian karena di situ ada seseorang yang namanya Halimatu Sa'diyah, itu dari namanya Halimah. Sa'diyah itu dari kampung negeri Sa'ad ya Bu ya, jadi Sa'diyah. Dia paling belakang Bu, datang Bu, karena ontanya udah tua ya Bu ya. Terus ya memang dia orang sederhana, begitu nyampe ke sana ya udah pada habis tuh bayi Bu, tinggal bayinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan orang kalau yang nyari bayi untuk disusuin itu nyari yang kaya-kaya ya Bu ya, supaya dapat bayaran gede. Emang mahal tuh Bu ya nyari susuin. Nah kenapa Bu orang-orang zaman itu pada disusuin? Karena kalau yang nyusuin itu kan dari pedesaan, udaranya masih segar, makanannya masih alami dan sehat makanannya ya Bu ya. Biar kayak kita juga kan Bu, sering kan kita pergi ke gunung ya, ke Megamendung, ke puncak untuk nyari apa tuh? Ya, karena di sini kita udah polusi udara, itulah ya. Tiba cuma ada Nabi doang. Kata suaminya gini, nggak apa-apa, ambil dah daripada kita pulang lengok. Kalau ibu lengok, ya ambil lah ibu lengok. Ya, tangan kosong, kita udah dari jauh. Tuh lihat tuh, ya ontak kita juga udah kelaparan. Akhirnya diambil lah Bu ya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam digendong sama Halimah Sa'diyah. Masya Allah Bu, Nabi kan begitu lahir memancarkan cahaya yang luar biasa Bu ya, dari rumahnya ke seluruh penjuru luar biasa. Nabi kita dari kandungan yang ibunya juga nggak merasakan sakit. Ibu kalau lagi hamil rasa perutnya sakit nggak Bu? Ada yang ngidam nggak? Ada yang ngidam mau ini nggak ngejilat kereta api? Ya. Nah kalau Aminah enggak ya Bu ya. Nah itu Bu begitu dibawa oleh Halimatu Sa'diyah, ditungganginya lah ontanya yang kalau jalan kayak macan luih ya Bu ya. Teot karena udah tua ya. Terus juga jarang makan kali ya. Begitu baru naik ontanya itu doang, Masya Allah langsung sehat Bu itu ya. Apanya Bu? Ontanya langsung sehat, jalannya gagah, langsung sampai di rumah, air susunya banyak. Dia juga punya kambing-kambing keran yang tadinya udah kayak orang cacingan, udah punya air susu. Anaknya juga Bu, anaknya sering nangis karena tidak bisa disusui dengan Sa'diyah. Kenapa? Karena Sa'diyah kurang minum susu juga. Begitu dia ngangkat Nabi, subhanallah, Masya Allah ya. Tuh dari bayi aja kita sudah melihat keistimewaan Nabi. Kenapa kalau kita tidak cinta? Maka imani Nabi ya Bu ya. Nah itu ya, jadi kita lemah lembut. Kemudian Fabima rahmatin min Allah kalau dia tidak lemah lembut akan ditinggal lagi. Sama kayak pimpinan kita nih ya, bisa tinggal lari Bu ya. Yaitu demo-demo di mana-mana. Demo juga itu bukan lagi memberikan keuntungan, malah mungkin bisa jadi banyak malapetaka yang akhirnya meninggal. Siapa Bu? Ojol. Siapa namanya Bu ya? Ya Bu ya. Nah baru itu baru dia tahu. Ada yang bilang gini Bu. Enak banget ya. Tadinya anak buahnya meninggal. Gitu ya. Di situ. Tapi tidak lagi presiden. Terus kalau dikasih rumah dijamin, Masya Allah kecil amat ya. Memang
Itulah kata Allah, setiap ada ujian pasti ada hikmahnya. Innama usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Itu Allah punya urusannya, Bu ya. Tapi kita nggak boleh bilang begitu, Bu ya. Kayak anak yatim ada bilang gitu, Bu. Ya ketika anak yatim itu dibeliin sepeda sama emaknya karena emaknya hebat, rajin ngaji, setiap pengajian dia datang, dapat santunan yatim banyak. Anaknya dibeliin sepeda cakep, Bu ya, sepeda listrik ya, Bu ya. Manja di depan kelurahan Cipayung. Terus temannya nih, lu sepeda baru dari mana? Mak gue ngebeliin. Mak lu gitu, Bu. Iya, mak saya kata beliin. Emang kenapa? Kok mak lu bisa ngebeliin? Kan bapak